Ini malah ketika masih mampunya membawakan lagu orang, sok omean lah vokalnya, omean skillnya, terus karena bukan hanya, lalu juga dari attitude juga itu faktor utama. Kita satu daratan, kita satu lautan. Terus terang saya pernah dengar juga sih dari tontonan itu ada lagu-lagu dia mah lagu-lagu sufi gitu. Lagu-lagu sufi ini kan. Nah, itu apakah hasil dari Lagu sana maksudnya? Lagu Kang Le ada sebenarnya sih tapi berbau iya. sufi sih sebenarnya gitu. Mana itu lagu Nusanes gitu. Oh, bentar lagu Akang gitu ya. Iya. Nah, itu apakah hasil dari kontemplasi diri atau misalkan hasil dari pengamatan kemudian diolah kembali, itu dari apa tuh? Banyak faktor sebetulnya ya. Ketika saya membuat satu lagu yang memang terkesan bau sufi, lebih cenderung ke dalam maknanya gitu, banyak faktor dari pengalaman hidup, dari kontemplasi. Cuman alhamdulillahnya saya punya filter nu kuat. Itu sembarang nuka kuping, tidak sembarang yang saya lihat dijadikan lagu. Lamun saya bisa seperti itu udah cilaka. Cilaka ya. Alhamdulillah saya bisa nahan diri gitu. Cuman untuk dari ada beberapa lagu yang terkesan memang seperti lagu-lagu sufi, karena memang background yang saya pelajari itu dasar yang saya pelajari gitu. Jadi lagu-lagu sufi ya buat kontemplasi yang dengar juga lah, mungkinnya berbagi pengalaman rohani atau batin atau spiritual lewat musik kan. Ya betul. Ya lamun Ustadz mah meureun lewat ceramah kita di masjid betul. Ya kalau Kang Le kan ya lewat musik, lewat lagu, lewat karya. Oke, Kang tos uningan penanya sadayana Kang Le tos kaditu pentas manggung lah ya gila dan lain sebagainya gitu kan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya dan pemirsa di rumah nih Kang, itu ada tarif khusus nggak Kang untuk Kang Le ya hoyong Kang teh manggung lah di acara abi ya gitu ya. Ada resep ya gitu. Nah, itu ada ya hargana gitu kan, tarifnya kumaha gitu tah. Kalau saya tuh nggak pasang tarif, karena prinsipnya intinya mah ayeuna kan nggak ada yang gratis. Secara bahasa ya, nggak ada yang gratis, gitu. Tapi tahun 2000 konser Noceng di Gunung Kunci, saya dibayar 25.000. Itu pun tidak pasang tarif. Cekasarna mah budak pengamen digaroan ku panitia. Dulu kan sering ngisi di salah satu radio swasta di Sumedang. Nah, sering live di situ. Akhirnya panitia, Kang, bisa nggak gini? Oke. Cekasarna ku di akun lagi udah merasa bungah lah kayaknya. Perkawis itu sampai detik ini nggak pernah pasang tarif. Nggak pernah pasang tarif, dan saya meyakini temenang ayah pasti isukan ayah, temenang isukan pasti pageto ayah. Harus berpikir panjang lah, nggak pernah pasang tarif. Tapi ayah oke pengalaman luar biasa dahsyat. Cuman 12 menit saya dibayar 2.500.000. 12 menit tampil di mana Kang? Itu waktu debat calon bupati. Debat calon bupati di STPDN kalau nggak salah. Lagu kan kritik sosial. Ya lagu karya. Lagu karya. Karena Pabulit sang iklan jeda segala macam. Saya dipakai sama IO karena Pabulit durasinya sarang itu kan. Akhirnya saya cuma kebagian 12 menit. 12 menit itu paling intro bungkut sih kasarnya kan. Itu 2.500.000. Saya tidak pasang tarif dan saya nggak pernah berpikir akan diberi seperti itu. Dikasih seperti itu. Lalu pernah juga salah satu partai ada reses nggak tahu apa sih di gedung negara di GIM. Nah, beres saya nyanyi Besar dan Kecil lagunya Bang Iwan, lalu lagu Amanah, lagu karya saya 2 lagu tuh. Pas saya turun ada nih tokoh partai tersebut, Kang
Saya menang nyawer tuh. Ya kan tenang pangersa. Itu mah jong dompetnya dikeluarkan. Tuh ku aing mah diketerukun. Itu 2 juta saya dibayar. Itu dari kebesaran hati saya, putanya bahasananya. Jadi nggak pernah sempit saya berpikir dan tidak pernah. Kata siapa yang penyanyi si Budi Doremi, pada nyanyi naon coba. Nggak usah merasa miskin, aku itu orang buka Allah maha besar dan maha kaya itu. Untuk ayeuna ya isukan aya lah, sanes sugan kayaknya pasti itu ya pasti aya. Saya sama istri saya mah, nu penting mah orang menyenangkan batur we. Gitu. Kuncinya itu lamun saya istri saya tuh magibok mah saya ribo. Ya kan? Benar kan. Untungnya istri saya soleha, nggak pernah macem-macem. Penting mah orang menyenangkan batur. Jadi support dari keluarga memang besar juga ya. Faktor utama menurut saya itu diantaranya gitu. Pendukung. Gini kan di Sumedang kan ada KPJ nih, komunitas penyanyi jalanan ya, kelompok penyanyi jalanan. Nah itu kalau nggak salah Kang Le juga pernah ada di kepengurusannya ya pada waktu itu ya. Nah itu seperti apa sih Kang, aktivitasnya seperti apa? Karena yang kita tahu punten mainannya apakah hanya keluar ngamen. Nah apakah ada aktivitas yang lain Kang dari KPJ ini? Kalau saya waktu 2005 aktif, saya terlibat di kepengurusan dan saya juga masih aktif ngamen. Banyak sih kepedulian tokoh-tokoh di Sumedang juga gitu kan. Ada banyak kegiatan lah gitu. Cuman sekarang setelah saya 2015 break dari kepengurusan, dari aktivitas di jalan break, ya akhirnya belum ada lagi tuh kayaknya. Hanya saja saya ada pesan buat teman-teman KPJ juga. Karena yang saya lihat dari ketika saya aktif di jalan, prinsip-prinsip penyanyi jalanan Sumedang itu keluar dari rumah prinsipnya kerja cari uang. Yang penting menang duit. Urusan kreativitas berkesenian nggak tahu nomor berapa. Ini kreativitas berkesenian kelompok penyanyi jalanan khususnya di kota Sumedang kota memang agak kurang juga sih. Kurang. Ini kan yang diharapkan kan tadi disebutkan ya, kreativitas itu ya diharapkan meningkatlah dari kelompok pengamen jalanan ini kan. Nah yang dimaksud kreativitas yang dimaksud oleh Kang Le itu kreativitas yang seperti apa itu? Mungkin banyak sih ya dari segi olah vokal, omean vokalnya, ya kan? Ya lagu sorangan mulainya. Komo, ya kan? Benar. Kok mau misalkan tas mulai berusaha berkarya mah itu lebih baik menurut saya. Ini malah ketika masih mampunya membawakan lagu orang, sok omean lah vokalnya, omean skillnya, terus karena bukan hanya lalu juga dari attitude juga itu faktor utama. Saya itu dulu ngamen, nggak pernah ada orang yang ngamen keluar dari rumah pakai motor, nggak pernah pakai celana buat robet. Itu modal. Iya. Karena dari visual, dari fashion juga istilahnya dari penampilan harus mulai memikat. Harus menarik semenarik mungkin gitu. Barulah kita menyuguhkan karya tanapi cover atau tanapi lawan gitu ya lagu nama itu modal. Tapi kan kalau akan melihat banyak potensinya Kang dari KPJ ini kan si anggota-anggota sebetulnya potensi untuk lebih berkembang lagi. Ada karena ayah jalan minut punya potensi kan secara khusus kan pasti punya gitu. Termasuk pernah saya kan kalau misalkan lagi boring di rumah main ke titik mana. Pernah satu kali saya titik di Cadas Pangeran nongkrong sama teman-teman. Kang, saya punya lagu katanya. Halus tuh Kang. Saya kan bingung ngejawab lagi. Maksudnya halus arek dibandingkeun jeung saha. Iya kan? Coba nyanyi heula saya begitu. Akhirnya dia nyanyi kumaha Kang. Anu penting mah orang membiasakan ya eta ngalatih otak kata saya gitu. Penting mah ngabiasakeun ulah berpikir sieun goreng sieun atau napi kudu alus enggak usah. Nu penting mah ngabiasakeun nulis terus bikin. Tapi kelemahan penyanyi jalanan dimanapun ya. Nada anu sama ulah dipakai itu aja. Oh, nada yang sama. Jadi mirip-mirip lagu nanti yang musegian mulai. Pasti khas jalanan mah. Itu puntennya bukan berarti ini masukan bukan berarti mengkritik kata napi ngewa. Betul. Saya dari mulai bikin lagu sampai sekarang ada satu nada anu khas jalanan di mana-mana kadang-kadang laguna beda tapi eta teh aya tah. Iya, betul. Si lagam eta teh gitu si nada eta teh saya mah enggak dipakai itu. Oh, lamun dina sastra mah klise eta teh. Jadi memang dipakai oleh orang lain.